Halo sahabat mekanik, kali ini saya sedang mengerjakan Honda CR-V. Nah, ini kebetulan saya memodifikasi termostatnya. Ini sudah kita copot. Nah, saya modifikasi seperti ini ya. Ini saya lubangi dua lubang kecil untuk memasukkan air dalam jumlah yang sedikit tapi kencang. Jadi kecil tapi kencang, sedikit tapi kencang ya, karena adanya tekanan panas dari atas radiator. Jadi ini yang lama sudah saya copot. Nah, sebagai contoh aja, ini sebenarnya nggak masalah, nggak rusak, tapi untuk mengantisipasi agar tidak overheat saya copot dan saya modifikasi dengan lubang 2 biji. Nah, ini karena dia pecah juga, akhirnya saya ganti dengan yang baru, tapi yang baru udah kita pasang ya. Nah, sekarang kita mau tes hasil dari modifikasi termostat. Seperti ini bentuknya, tapi yang kita pasang yang baru, ini yang lama. Nah, sekarang kita starter, kita hidupin dan kita tes pakai termometer ya, termogan, supaya kita ketahui temperatur di selang-selang masing-masing yang di atas dan di bawah. Oke. Nah, radiator udah kita isi penuh. Sekarang saatnya kita mengetes mesinnya ya. Kita masuk dan starter. Ini masih belum kita hidupkan sama sekali. Cek netral, transmisinya oke, kontak on, starter. Oke, mantap. Temperatur masih ini ya, masih di bawah. Bensin masih di angka hampir setengah. Matikan AC dulu. Nah, kita matikan AC. Kita lihat pukul 9.55 lewat 48 detik. Kita tes running selama setengah jam, bahkan sampai 1 jam ya. Nanti kita lihat hasilnya, oke? Nah, ini airnya turun ya, turun. Nah, mungkin tadi sempat tumpah karena tekanan pompa air sehingga dia muncrat sedikit. Ini ada basah ya, kita lihat. Nah, ini sudah kita penuhin. Nanti kita lihat sekitar 10 menit ya kan, nanti dia akan tumpah terus karena panasnya air, dia akan mengembang. Kalau sudah nggak ada udara yang tersimpan di dalam mesin, sudah habis, nanti kita tutup. Ini kita masih memberikan kesempatan udara untuk keluar ya. Nah, sudah 10 menit lebih, sudah nggak ada udara yang keluar, hanya airnya yang mengembang terus, tumpah. Saatnya kita tutup ya. Nah, setelah 10 menit kita cek temperatur selang atas 62 ya, 63, 64. Nah, akan terus naik karena kipas belum hidup ya, AC belum dinyalakan. Kita masih pakai cara otomatis, jadi nggak perlu nyalain AC dulu, supaya extra fan-nya bisa hidup dengan sendirinya di temperatur 100 derajat ya. Kita tes dulu berapa lama dia akan hidup kipasnya. Yang di bawah agak sulit kita mau cek temperatur selang karena sempit, nggak bisa masuk tangan, celahnya sangat sempit sekali. Nah, itu titik, nggak kelihatan ya, itu ada cahaya merah, titik merah itu lasernya itu. Nah, itu dia selangnya, nggak kelihatan, nggak bisa masuk tangan yang kecil, yang gede sorry. Nanti akan kita coba masukkan tangan, bisa kira-kira. Oh, bisa
Kita cek temperatur selang bawah itu 50 derajat. Nah, 53, 54 mau naik terus ke angka 60 ya. Ini posisi yang ada termostatnya yang udah kita modif. Nah, termostatnya di bagian bawah sini. Kelihatan di layar termogannya 62 sekarang, naik terus. Nah, stabil di angka 60 ya. Naik turun sesuai dengan posisi tembaknya termogan. Nah, kita lihat di atas sudah 78, 79. Ini karena airnya sudah mengalir sedikit ke dalam mesin yang dari bawah, terus berputar. Kita lihat jarum temperaturnya seberapa. Ini dia sudah naik hampir setengah ya di ukuran standarnya. Jadi ukuran standarnya itu di sini, pas di sini ya. Jadi dia tidak naik di sini, tapi pas di sini. Nah. Oke. Kita tunggu lagi beberapa menit sampai kipasnya hidup. Nah, setelah 20 menit kita lihat ya. Ini selang atas. Kita lihat temperaturnya 91 derajat. Nah, kita lihat yang di bawah. Itu 84, bahkan 90 derajat ya. Nah, saya fokuskan lagi 90 derajat. Jadi panas suhu yang di selang bawah atau yang di selang atas itu hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena tidak ada kipas yang meniup udara atau mobil sedang diam ya, tidak jalan. Jadi pesan saya untuk orang-orang yang suka merokok, biasanya mobil yang seperti ini ya, yang pakai extra fan biasanya mematikan AC-nya supaya tidak sia-sia kompresor hidup atau membuang suhu dingin di mobil ya. Nah, tetap menurut saya alangkah baiknya tetap dinyalakan aja AC-nya karena kipas Anda tidak hidup. Jadi tekanan atau temperatur mesin ini sangat tinggi ya. Ini cukup lama, sudah 20 menit belum hidup karena masih nunggu sistem otomatis. Biasanya 100 derajat. Ini masih 90 derajat. 92 derajat. Harusnya sih kalau kipasnya hidup, temperatur yang di sini lebih dingin ya. Bahkan bisa 40 derajat atau 60 derajat ya. Kalau kipasnya hidup ini 93 derajat. Nah, sama dengan yang di atas. Jadi ini karena suhu mesin, suhu air yang dari mesin itu yang ke bawah tidak merasakan pendinginan oleh udara ya. Tidak terjadinya pendinginan sehingga panas air yang di bawah dan yang di atas itu selangnya airnya suhunya sama. Jadi saran saya tetap hidupkan AC meskipun Anda sedang merokok, apalagi mesin sedang pelan atau tanjakan ya. Tapi kalau dia nggak kuat, matikan AC-nya boleh. Tapi kalau nggak kuat, matikan AC-nya boleh. Tapi kalau sudah kuat di saat tanjakan, nyalakan lagi AC-nya karena mesinnya panas. Ini adalah contoh simulasi ya. Kita biarkan sampai hidup kira-kira berapa menit. Ini sudah hampir 30 menit, sudah 35 menit kipas belum hidup karena temperatur belum sampai 100 derajat, masih 95. Kalau sudah di 100 derajat mungkin dia akan hidup extra fan-nya ya. Nah, di sini kita lihat data stream. Ini kebetulan video tanpa edit ya, karena editing kami agak bermasalah. Jadi kita buat video tanpa edit. Ini data streaming, SCT-nya 95 derajat Celcius, mapnya 25 kPa, RPM di 700. Velocity system, kecepatan kendaraan masih 0 ya. Spark
adventure 8 derajat, IAT 39 derajat, intake air temperatur, total position 9,4%. Belum digas, ini kondisi saya gas ya. Nah, akhirnya temperatur mesin 96 derajat. Engine kontrol temperatur masih 96 derajat. Kipas belum hidup. Temperatur speedometer jarumnya masih menunjukkan angka posisi yang masih sama ya. Ini sudah kurang lebih 30 menit. Kalau saya gas, SCT-nya malah turun ya. Jadi kipasnya juga belum hidup. Coba saya hidupkan AC-nya. Mesinnya langsung temperaturnya turun ya, 84 derajat. Nah, sekarang AC-nya saya matikan lagi. Berapakah temperaturnya? Kita lihat. Temperatur mesinnya apakah dia akan naik terus? Jadi dengan dimodifikasinya termostat, panas mesinnya tidak cepat naik ya. Temperaturnya nggak cepat naik. Dia lama, ini sudah sangat lama, sudah hampir 40 menit lah. Kita cek temperatur selang ya. Nah, ini sesaat setelah AC dimatikan, kipasnya nggak hidup. Nah, seperti ini. Sangat dingin mesinnya ya, sangat-sangat dingin. Jadi tidak terlalu dingin, artinya jauh ketika sebelum dimodifikasi. Ini aja kita sentuh, masih nggak terlalu panas. Selangnya pun kita sentuh yang di bawah, nggak terlalu panas juga ya. Kita coba sentuh dan nggak panas juga, masih bisa diraba. Perlahan naik karena AC kita matikan, kipasnya mati. Jadi temperaturnya itu naiknya pelan, nggak langsung ya. Jadi sangat bagus kalau kita modifikasi termostatnya. Jadi durability mesin juga sangat lama ya, sangat kuat. Nah, ini agak aneh ya. Ini kita menunggu untuk extrafannya hidup secara otomatis, tapi mesin tetap tidak mau naik temperaturnya. Kipas pun juga tidak nyala ya. Bentar, ini agak, nah, kipas pun juga nggak nyala. Temperaturnya malah naik turun dari T97 ke 93. Jadi ini biasanya hidup di angka 100 derajat lebih otomatis extrafannya, tapi karena
temperaturnya stabil di angka 95, 93, dan 97 itu paling tinggi ya. Ini juga sudah saya bantu dengan digas. Mungkin karena radiator mendapatkan pendinginan dari udara sekitar sehingga suhu air itu turun. Nah, air yang masuk ke mesin juga otomatis lebih dingin ya. Mendinginkan mesin di angka seperti ini, tetap di angka 96, 97 nggak mau naik. Nah, ini sudah mentok, turun lagi. Ini sudah kita 40 menit lebih ya, hampir 1 jam. Extra fan nggak hidup. Temperatur juga nggak naik, malah stabil di 97. Ini saya gas-gas. Jadi kelebihannya di modifikasi termostatnya seperti ini ya. Tidak mudah overheat. Dia malah turun temperaturnya karena radiator mendapatkan pendinginan udara sekitar. Nah, ini malah turun 90 derajat RPM. Saya gas terus mesinnya 1700 agar airnya mengalir dengan lebih cepat, tapi temperatur mesin malah lebih turun. Nah, inilah kita bisa mencegah terjadinya overheat ya, karena kita sudah memodifikasi termostat. Mungkin cukup sekian video saya kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke?